Perkenalkan, nama saya Ratu Paramita, perwakilan dari kelas 11 MIPA 2 akan membawakan ceramah yang berjudul Kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan meminta pertolongan, pengampunan dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada pemberi petunjuknya baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, semoga doa dan keselamatan tercurah kepada Muhammad dan keluarganya dan sahabat dan siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian, suatu kata yang tidak asing di telinga kita, akan tetapi dapat menggetarkan hati insan yang bernyawa. Mengapa? Karena kematian merupakan suatu keniscayaan yang akan dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa. Entah dia seorang kaya atau seorang yang miskin, entah dia seorang yang muda atau yang tua, entah dia seorang pejabat tinggi maupun rakyat kecil, pasti akan mengalami kematian. Berkenan dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 185 yang artinya, sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan sesungguhnya semua amalan akan disempurnakan di akhirat nanti. Berkenan dengan ayat di atas, tadi jelas sekali bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ada suatu riwayat suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah satu seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ketika engkau telah tiada, maka kepada siapa lagi hamba meminta nasihat?" Rasulullah SAW menjawab, "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku telah meninggalkan dua nasihat kepada kamu. Nasihat yang pertama adalah nasihat yang berbicara, dan yang kedua adalah nasihat yang diam." Lalu sahabat Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah nasihat berbicara itu dan apakah nasihat yang diam itu?" "Ya Rasulullah." Rasulullah kemudian menjawab, "Wahai sahabatku, nasihat yang berbicara itu ialah Al-Quran, dan yang diam itu ialah kematian." Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian merupakan universitas terbaik dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa kita sering dihadapkan dengan suatu kejadian yang berkaitan dengan kematian. Ketika kita sama-sama memandikan mayat, menyoroti mayat, mengkafani mayat, dan mengantarkan mayat sampai di peristirahatan terakhirnya. Dan kita tidak pernah akan mengetahui kapan giliran kita selanjutnya. Akan dipanggil mungkin tahun ini, bulan depan, dan bahkan besok pun. Kita tidak akan pernah mengetahui kapan giliran kita selanjutnya akan dipanggil. Berikut ini sedikit nasihat kematian, yaitu yang pertama, kematian mengingatkan bahwa waktu sangatlah berharga. Tak ada satu buat seorang mukmin yang mampu mengingatkan betapa harganya nilai waktu selain kematian. Tak seorang pun tahu berapa lama lagi jatah waktu batasnya di dunia akan berakhir. Sebagaimana tak seorang pun tahu di mana kematian akan menjemputnya. Ketika seorang manusia melalaikan nilai waktu pada hakikatnya, ia sedang menggiring dirinya kepada jurang kebinasaan. Karena tidak ada satu detik pun waktu terlewat, melainkan ajal kian mendekat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu dalam surah Al-Anbiya ayat pertama, yang artinya telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Ketika jatah waktu terhamburkan sia-sia dan ajal sudah di depan mata, tiba-tiba lisan tergerak untuk mengatakan, "Ya Allah, mundurkanlah ajalku sedetik saja. Akan kugunakan itu untuk bertaubat dan mengejar ketinggalan." Tapi sayang, permohonan tinggallah permohonan, dan
dan kematian akan tetap datang tanpa perundingan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ibrahim ayat 44 dan artinya, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang zalim, ya Allah Tuhan kami, beri tangguhlah kepada kami walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Yang kedua, kematian mengingatkan bahwa kita bukan siapa-siapa. Kalau kehidupan dunia bisa diumpamakan dengan pentas sandiwara, maka kematian adalah akhir segala peran. Apapun dan siapapun peran yang kita mainkan, ketika saudara mengatakan habis, usai sudah permainan. Semua kembali kepada peran yang sebenarnya. Lalu masih kurang patutkah kita dikatakan orang gila ketika bersikeras tetap selamanya menjadi tokoh yang kita perankan? Hingga kapanpun, padahal sandiwara sudah berakhir. Sebagus-bagusnya peran yang kita mainkan tak akan pernah melekat selamanya. Semuanya akan berakhir dan peran-peran itu akan dikembalikan kepada sang sutradara untuk dimasukkan ke dalam laci-laci peran. Teramat naif kalau ada manusia yang berbangga dan yakin bahwa dia akan menjadi orang yang kaya dan berkuasa selamanya. Pun begitu, teramat naif kalau ada manusia yang merasa akan terus menderita selamanya. Semua berawal dan juga akan berakhir. Dan akhir itu semua adalah kematian. Yang ketiga, kematian mengingatkan bahwa kita tak memiliki apa-apa. Fikih Islam menggariskan kita bahwa tidak ada satu benda pun yang boleh ikut masuk ke liang lahat kecuali kain kafan. Siapapun dia, boleh kaya atau miskin, penguasa atau rakyat jelata, semuanya akan masuk ke lubang kubur bersama bungkusan kain kafan. Cuma kain kafan itu pun masih bagus karena kita terlahir dengan tidak membawa apa-apa, cuma tubuh kecil yang telanjang. Lalu, masih layakkah kita mengatasnamakan kesuksesan diri, banggakan harta dengan sebutan kepemilikan? Kita datang dengan tidak membawa apa-apa dan pergi pun kembali kepada Allah. Lalu, dengan keadaan seperti itu, masihkah kita menyangkal bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kecuali hanya hamba Allah Subhanahu wa taala? Setelah itu, kehidupan pun berlalu melupakan peran yang pernah kita mainkan. Yang keempat, kematian mengingatkan bahwa hidup sementara. Kejayaan dan kesuksesan kadang menghanyutkan anak manusia kepada sebuah khayalan bahwa ia akan hidup selamanya. Hingga kapanpun, seolah ingin menyatakan kepada dunia bahwa tak satu pun yang mampu memisahkan antara dirinya dengan kenikmatan saat ini. Ketika sapaan kematian mulai datang, berupa rambut yang beruban, tenaga yang kian berkurang, wajah yang semakin keriput, barulah ia tersadar bahwa segala-galanya akan berpisah dan pemisah kenikmatan itu bernama kematian. Hidup tak jauh dari siklus awal, berkembang, dan kemudian berakhir. Yang kelima, kematian mengingatkan bahwa hidup begitu berharga. Seorang hamba Allah yang mengingatkan kematian akan senantiasa tersadar bahwa hidup amatlah berharga. Hidup tak ubahnya seperti ladang pinjaman. Seorang petani yang cerdas akan memanfaatkan ladang itu dengan menanam tumbuhan yang berharga. Dengan sungguh-sungguh, petani itu khawatir. Ia tidak mendapat apa-apa ketika ladang harus dikembalikan. Mungkin inilah maksud ungkapan Imam Al-Ghazali ketika menafsirkan surah Al-Qasyah ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatanmu di dunia dengan menyebut ad-dunya mazratul akhirah, yang artinya dunia adalah ladang buat akhirat. Ingat saudaraku, kematian itu begitu dekat dan sangatlah dekat. Maka dari itu saya mengingatkan kepada seluruh saudara sekalian
sekalian, marilah kita jadikan kematian sebagai guru terbaik kita agar kelak datang waktunya kita dipanggil, kita telah siap untuk menghadapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Hamdan wa syukuran ajma'in fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.